Kami mendengar sepintas sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran-pengingkaran sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab Duriyah Nabi yang ada di Indonesia. Kita tahu nasab. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan soal nasab, soal habaib, soal habib, soal sarif, soal sarifah di Indonesia. Ini karena ulah awalnya diawali dari si Bahar Smith. Nah, tapi untuk kali ini sahabat-sahabat itu dari Buya Yahya, dan dia menantang si Kiai Haji Imanuddin yang sudah melakukan konferensi pers terhadap penelitiannya, yang menyatakan bahwa tidak ada secara garis keturunan itu tidak ada Habib di Indonesia, atau belum ditemukannya habaib yang berdarah langsung di Indonesia, sehingga muncullah pro kontra ini. Tetapi seperti apa tantangan atau ajakan dari Buya Yahya? Terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan selama ini ada pada hati Anda. Tetap pegangi bahasanya para Duriyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Kami mendengar sepintas sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran-pengingkaran sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab Duriyah Nabi yang ada di Indonesia. Kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup Anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan Anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya nggak masa anaknya lebih kecil umur. Sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah. Ini tuh sudah masyhur bahasanya anaknya ini. Kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan? Sudah masyhur di kampung itu. Saya anaknya ayah saya. Tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain. Ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali. Khawatir Anda tidak ditengok oleh Rasulullah, hamba Allah. Jika ingin berdiskusi, jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui kayak Imam Syafi'i. Anakku ini anakku, sudah selesai. Iqrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan. Selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak. Berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa, dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina, ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu.
Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan umat. Kami sampaikan kepada Anda, wahai umat, kepercayaan yang selama ini ada pada hati Anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini Anda dengar adalah nasabnya benar. Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kalau kita lihat ya, jadi Buya Yahya itu mencoba menyampaikan ke publik bahwa ini jangan kalau misalnya mau, kita duduk bersama-sama untuk mendiskusikan ini, bukan tempatnya di publik. Nah, tetapi ada catatan sahabat-sahabat yang harus saya juga perlu sampaikan. Yang pertama bahwa Kiai Haji Imanuddin itu melakukan penelitian secara ilmiah. Jadi itu catatannya. Itu artinya kalaupun ini harus dilakukan counter opinion, maka penting rasanya dilakukan juga dalam konteks ilmiah. Kan begitu. Misalnya untuk membantah hasil penelitian Kiai Haji Imanuddin sederhana. Silakan tes DNA yang merasa mengaku paling surya, paling memiliki darah keturunan, ya silakan tes DNA secara ilmiah. Karena Kiai Haji Imanuddin itu melakukan penelitian secara tes ilmiah, penelitian secara ilmiah, sahabat-sahabat. Nah, kemudian sekaitan dengan misalnya soal ya publikasikan, ya itu lagi. Cuma kan disayangkan juga kenapa ini disampaikan melalui media sosial untuk melakukan panggilan atau meminta untuk hadir melakukan dialog komunikasi antara Kiai Haji Imanuddin sebagai penulis dengan Abuya Yahya. Nah, seharusnya kan tanpa Abuya Yahya juga melakukan komunikasi di media, itu juga kan bisa dilakukan. Apalagi Kiai Haji Imanuddin ini salah satu pengurus di MUI, jadi mudah untuk dikomunikasikan. Kemudian sekaitan dengan yang ketiga atau yang terakhir sahabat-sahabat, bahwa apa yang terjadi hari ini di media sosial ini menjadi memperkayalah, jadikan sebagai referensi pengetahuan untuk kita semua, bahwa baik yang menuduh atau bukan yang menuduh ya, yang melontarkan awal pernyataan soal habaib, saya kira ini akan menjadi pembelajaran untuk dia, khususnya si Bahar bin Smith dan gerombolannya, yang dimana mereka kan senangnya melakukan persekusi terhadap orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini akhir-akhir ini sahabat-sahabat, beberapa kali tempat yang mengatasnamakan pecinta habaib itu melakukan persekusi. Ada kakek Amansa di Sumatera, kemudian ada siapa lagi ya, si Wondeso, kemudian ada Gus Fuad Pleret, dan entah siapa lagi sahabat-sahabat yang dia akan coba lakukan persekusi. Dan saya kira hari ini dengan pernyataan itu, dengan kejadian itu, dengan kondisi itu, maka pegiat sosial atau aktivis masyarakat juga di pribumi atau Nusantara atau di Indonesia ikut merespon apa yang mereka lakukan. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.